Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis kualitatif pada vitamin, yaitu praktek biokimia. Tujuan percobaan adalah mengenal pengujian vitamin secara kualitatif, yaitu kita ingin mengetahui apakah suatu sampel dia mengandung vitamin atau tidak. Sebelum kita masuk ke prosedur, kita lihat dulu dasar teorinya, di mana vitamin di sini pengertiannya adalah suatu senyawa organik yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan fungsi normal. Ada dua jenis vitamin di sini, dibagi menjadi dua, ada yang larut air dan tidak larut air. Untuk vitamin-vitamin yang tidak larut air, di sini dengan kata lain adalah vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, ini adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Bagi vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, berarti dengan pengertian bahwa vitamin-vitamin tersebut memiliki sifat kepolaran yang sama dengan lemak, yaitu sifatnya non-polar. Sedangkan vitamin-vitamin yang larut dalam air berarti sifatnya sama dengan air, yaitu polar. Nah, kita masuk ke prosedur. Sambil dibaca buku modulnya, kita lihat. Nah, di sini kita akan membahas untuk uji vitamin A, vitamin E, B1, B6, B2, dan vitamin C. Vitamin D kita skip dulu karena di laboratorium sampelnya masih belum ada. Tapi proses pengujiannya ini hampir sama seperti vitamin A. Oke, kita bahas dulu untuk uji vitamin A. Di situ prosedurnya silahkan diambil 1 mili minyak ikan atau vitamin A, masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah 5 mili reagen Carprise. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Oke, di sini kita bahas satu-satu. Oke, untuk yang pertama, tadi kita bicara tentang vitamin A. Uji kualitatif pada vitamin A. Kita ambil tabung reaksi, kemudian kita masukkan sampel sebanyak 1 mili vitamin A. Kemudian ditambah 5 mili reagen Carprise. Di mana reagen Carprise? Ditambah 5 mili reagen Carprise. Reagen Carprise ini isinya adalah SbCl3 dan TCA. TCA ini adalah trichloroacetic acid. Asam trikloroasetat dan SbCl3. Nah, ketika mengalami reaksi dengan SbCl3 dan TCA, ini akan mengubah warna dari warna biru. Kita lihat. Ini warnanya akan menjadi biru. Akan menjadi perubahan menjadi merah kecoklatan. Nggak ada nih ya warna merah kecoklatan.
Anggap aja ini adalah warna merah kecoklatan. Nah, hal ini terjadi akibat adanya reaksi antara vitamin A bereaksi dengan SbCl3 dan TCA, sehingga akan membentuk suatu zat yang warnanya merah. Ini nanti silakan dicari, dilengkapi saat membuat pembahasan senyawa apa yang terbentuk ketika vitamin A bereaksi dengan SbCl3 dan TCA, sehingga perubahan warnanya dari warna biru menjadi merah. Itu untuk vitamin A. Kemudian kita lanjut untuk uji vitamin E. Uji yang kedua adalah vitamin E. Sambil dibaca modulnya, dimana untuk identifikasi kualitatif vitamin E, kita ambil sampel vitamin E, masukkan dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan alkohol 0,5 ml alkohol, kemudian ditambah 0,5 ml asam nitrat. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa vitamin E itu warnanya agak kekuningan. Ketika kita tambah alkohol dan asam nitrat, karena vitamin E tadi merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak, berarti dia ketika ditambah dengan alkohol akan terbentuk dua lapisan. Nah, kemudian ketika vitamin E ditambah alkohol terbentuk dua lapisan, kemudian ditambah HNO3, ini akan terjadi perubahan warna pada lapisan alkohol, di mana lapisan warnanya akan berubah menjadi jingga. Berarti di sini ada reaksi antara vitamin E, ini biasanya diwakili oleh alfa tokoferol untuk vitamin E, ini bereaksi dengan alkohol dan HNO3. Ini silakan dicari senyawa apakah yang terbentuk sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi jingga. Nah, ini untuk uji kualitatif pada vitamin E. Kemudian kita masuk ke uji vitamin B1. Uji vitamin B1. Di sini nama lain dari B1 adalah tiamin HCl. Untuk uji vitamin B1 ini ada dua prosedur. Untuk prosedur yang pertama, di situ kalau di modul mengambil serbuk dilarutkan dalam air. Di sini kita langsung saja anggap saja vitamin B1 itu sudah berupa dalam bentuk larutan. Jadi kita ambil larutan vitamin B1 sebanyak 1 ml. Kemudian di situ ditambahkan dengan NaOH 30% sampai pH-nya menjadi 10.
Kemudian ditambah dengan K4 FeCN6. Ini tambahkan kurang lebih 1 mili. Kemudian dikocok. Ini akan mengalami perubahan menjadi warna coklat. Ada sedikit endapan di situ. Ada endapan sedikit warna coklat. Nah, berarti di sini ada reaksi antara vitamin B1 dengan NaOH dan K4 FeCN6. Nanti silakan diidentifikasi senyawa apakah yang terbentuk sehingga ada perubahan terbentuk endapan coklat. Kemudian untuk prosedur B di sini sama, kita ambil vitamin B1-nya kita ambil sebanyak 10 mili. Larutan vitamin B1 kita ambil sebanyak 10 mili. Kemudian ditambah bismut nitrat. Kemudian ditambah Ki sebanyak 2 tetes. Bismut nitrat di situ sebanyak 5 tetes. Vitamin B1 tambah bismut nitrat 5 tetes, tambah kalium iodida 2 tetes. Nah, ini akan membuat perubahan warna larutan menjadi ada endapan jingga. Seperti ini. Oke, perlu diketahui adik-adik bahwa warna larutan dari vitamin B ini agak kekuningan, sedikit kekuningan. Nah, berarti untuk yang vitamin B1 ini menggunakan 2 reaksi, bisa menggunakan NaOH dan K4 FeCN6 dengan perubahan warna dari kuning menjadi coklat. Kemudian yang vitamin B1 dengan bismut nitrat dan kalium iodida, ini perubahan warnanya dari kuning menjadi endapan merah jingga. Di sini juga berarti terjadi reaksi antara vitamin B1 dengan bismut nitrat dan Ki, sehingga terbentuk suatu senyawa yang menimbulkan terjadinya warna atau endapan merah jingga. Oke, ini adalah 2 prosedur untuk uji kualitatif vitamin B1. Selanjutnya, untuk identifikasi vitamin B6. Untuk vitamin B6, ini nama lainnya adalah piridoksin. Nah, pada modul bisa kalian lihat untuk vitamin B6, ini kalau vitamin B6 tidak ada, bisa diwakili dengan vitamin B kompleks. Diambil sebanyak berapa di situ? Kita ambil aja sebanyak 1 mili. 1 mili larutan vitamin B6. Kemudian reagennya menggunakan FeCl3 ditambah FeCl3 beberapa tetes, tambahkan saja tetes demi tetes hingga timbul perubahan warna. Nah, seperti yang tadi untuk vitamin B warnanya memang sedikit kuning.
Ketika vitamin B6 ini bertemu dengan FeSL3, ini akan berubah menjadi warna merah. Berarti di sini ada reaksi antara piridoksin dengan FeSL3. Ini biasanya akan terbentuk suatu senyawa kompleks yang menimbulkan terjadinya perubahan dari warna kuning menjadi warna merah. Ini yang nanti silakan dimasukkan dalam pembahasan. Itu untuk uji vitamin B6. Kemudian setelah vitamin B6, kita lanjut ke vitamin B2. Untuk vitamin B2, nama lainnya adalah riboflavin. Vitamin B2 ini adalah riboflavin. Kita lihat prosedurnya. Di situ menggunakan reagennya adalah AgNO3. Untuk vitamin B2 kita lanjut. Kita ambil larutan vitamin B2 sebanyak, ambillah 1 mili. Kemudian di situ reagennya menggunakan AgNO3, kita tambah larutan AgNO3 sebanyak 5 tetes. Lebih juga tidak apa-apa, yang penting sampai terjadi perubahan warna. Untuk vitamin B ini akan terjadi perubahan dari warna kuning ketika bertemu dengan AgNO3, ini akan berubah menjadi warna merah rose. Anggap aja ini warna merah rose. Nah, berarti ada reaksi antara riboflavin dengan AgNO3, terbentuk suatu senyawa kompleks yang menimbulkan terjadi perubahan warna dari warna kuning menjadi merah. Itu untuk vitamin B2. Sekarang yang terakhir untuk vitamin C. Vitamin C seperti yang kita kenal, nama lainnya adalah asam ascorbat. Di situ kita harus melarutkan serbuk vitamin C ke dalam air. Kita anggap aja ini sudah berupa dalam bentuk larutan. Kita ambil sebanyak 1 mili larutan vitamin C. Larutan vitamin C ini warnanya kuning. Di sini kita menggunakan reagen Fehling atau Benedict, sama. Untuk yang di laboratorium biasanya kita pakai Benedict. Kita tambahkan reagen Benedict. Ditambahkan Benedict, atau kalau mau diganti dengan Fehling A dan Fehling B dengan perbandingan 1:1. Ini sama. Larutan ini isinya mengandung Cu2+. Warnanya, kalau masih ingat reagen Benedict warnanya biru. Jadi ketika kita menambahkan larutan vitamin C, kita tambah Benedict, ini warna larutannya menjadi biru. Kemudian di sini ada proses pemanasan. Kita panaskan
ada proses pemanasan. Nah, ketika dipanaskan, ini akan perubahan warna menjadi merah bata. Ini sama persis seperti pada proses identifikasi karbohidrat. Kemarin kita juga menggunakan reagen Benedict, di mana untuk gula-gula prereduksi ketika bertemu dengan Benedict atau Vehling A dan Vehling B, ini akan berubah menjadi endapan merah bata. Nah, kalau masih ingat, kira-kira reaksi apa yang terjadi di situ? Jadi ketika suatu zat, di sini diwakili oleh vitamin C, bereaksi dengan Benedict dalam kondisi dipanaskan, ini akan terbentuk suatu zat yang menimbulkan terjadinya perubahan jadi merah bata, di mana kita ketahui bahwa Benedict ini mengandung CO2+. Di sini berarti terjadi reaksi oksidasi reduksi, di mana vitamin C ini akan mereduksi CO2+ menjadi CO+. Nah, di sini berarti ada suatu zat, ini saya tulis begini saja. Ini akan terbentuk suatu senyawa X. Suatu senyawa X yang kita tidak ketahui ada Cu+. Ini yang menimbulkan terjadi perubahan menjadi merah bata. Nah, ini berarti senyawa apa di sini? Karena ini yang direduksi, berarti vitamin C-nya yang teroksidasi. Berarti nanti kalian cari vitamin C atau asam askorbat ketika teroksidasi ini menjadi senyawa apa. Karena vitamin C ini dia yang mereduksi reagen Benedict, yaitu CO2+ direduksi menjadi Cu+. Makanya terbentuk endapan merah bata. Nah, itu adalah teknik-teknik uji kualitatif vitamin, di mana ketika kita menemukan suatu sampel atau menerima suatu sampel yang ingin diuji secara kualitatif, bisa menggunakan prosedur-prosedur yang sudah saya jelaskan. Itu mewakili uji kualitatif vitamin masing-masing. Tadi kita sudah melakukan uji vitamin A, vitamin E, B1, B6, B2, dan vitamin C. Oke, apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan komen di kolom komentar. Semoga bisa dipahami adik-adik. Sudah kita masuk ke akhir materi. Untuk presensi, saya cek di kolom komentar apakah sudah paham atau tidak. Bisa sekalian bertanya. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.